Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih saja memberikan kepada kita semua limpah nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat itu semua kita telah dapat melaksanakan salat zuhur secara berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum agama. Salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga taslim dan juga salam tersampaikan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin para Allah yang muliakan. Adapun judul khutbah pada siang berbahagia ini yaitunya menggapai kemuliaan bersama dengan Al-Qur'an. Kaum muslimin para Allah yang muliakan. Kalaulah berbicara tentang Al-Qur'an berarti berbicara tentang kemuliaan. Berbicara tentang Al-Qur'an berarti berbicara tentang kebaikan dan juga keagungan. Buktinya, bukankah malaikat Jibril alaihi salam dijadikan sebagai sayyidul malaikah, dijadikan sebagai pemimpinnya para malaikat, dikarenakan malaikat Jibril alaihi salam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan Al-Quran. Maka dijadikan beliau sebagai malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lainnya. Bukankah ada suatu malam yang mana malam tersebut lebih mulia daripada 1 bulan, yaitunya malam Lailatul Qadar, yang mana pada malam tersebut diturunkannya Al-Quran. Bukankah Nabi Muhammad SAW dijadikan Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, dikarenakan diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Bukankah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dijadikan umat yang paling mulia? Tidaklah dibukakan pintu surga sampai umat Nabi Muhammad SAW masuk terlebih dahulu. Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Maka bagaimana cara kita menggapai kemuliaan bersama dengan Al-Quran? Yang pertama yaitunya Iqra'ul Quran, dengan membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada para sahabatnya. Apa artinya? Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan pertolongan kepada kita. Kepada siapa? Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Ketika ada waktu luang, dibaca Al-Quran. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, akan Allah berikan pertolongan melalui Al-Quran, akan diberikan syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, lakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Bacalah di antara kalian Al-Quran. Satu huruf yang dibaca dari Al-Quran mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan akan mendapatkan 10 kebaikan. Jadi 1 huruf yang kita baca dari Al-Quran, Allah akan berikan pahala kepada kita 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian lanjutan hadisnya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, kata Nabi, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Alif lam mim kita baca 3 huruf saja, maka Allah berikan pahala kepada kita 30 kebaikan. 30 kebaikan itu didapatkan ketika kita membaca Al-Quran tanpa mengetahui artinya, tanpa mentadabburi Al-Quran itu sendiri. Artinya pahala yang paling bawah, 1 huruf 10 kebaikan itu adalah pahala yang paling bawah. Bagaimana kalau kita baca Al-Quran penuh dengan kekhusyukan? Kita baca Al-Quran penuh dengan tadabbur, mentadabburkan Al-Quran, kita baca penuh dengan kekhusyuan, maka Allah akan berikan kepada kita pahala yang lebih banyak lagi. Kemudian cara yang kedua menggapai kemuliaan bersama dengan Al-Quran, yaitunya
mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Ada seorang syekh ulama besar di Madinah sana. Beliau berwasiat kepada murid-muridnya, ketahuilah kaum muslimin, seandainya kalian mempunyai anak, maka itu merupakan keagungan yang sangat besar sekali. Kenapa? Jangan sampai, beliau berwasiat, jangan sampai anak kalian mengetahui Al-Fatihah, menghafal Al-Fatihah. Mereka menghafal Al-Fatihah melalui guru-guru mereka. Jangan sampai seperti itu. Kita sebagai seorang ayah, seorang bapak, seorang ibu misalnya, sebelum anak-anak kita hafal Al-Fatihah, maka kita ajarkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu adalah surat wajib yang ada di dalam sholat. Maka setiap sholat berapa banyak yang dia baca. Dan tidaklah seseorang berhenti membaca Al-Fatihah sampai dia meninggal. Berarti kalau kita ajarkan Al-Fatihah kepada anak kita, berarti berapa banyak pahala yang akan kita pada di hari kiamat kelak. Kaum muslimin para Allah yang kita muliakan. Kemudian cara yang ketiga, yaitunya menggapai kemuliaan bersama dengan Al-Quran, yaitunya mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah. Sesungguhnya terdapat di dalam diri seorang rasul itu teladan yang lebih baik. Rasulullah SAW mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Bagaimana misalnya kita mendapatkan rekomendasi dari seorang presiden, seorang gubernur, dan itu sangat bahagia sekali. Rasulullah SAW mendapatkan rekomendasi merujukan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad memaknai bahwasanya taukid, sungguh kata Allah. Artinya apa? Kita wajib mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah di dalam surah Al-Imran, katakanlah wahai Muhammad kepada para sahabat, apabila kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka tidaklah sempurna dua komponen yang kita sebutkan tadi, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya, sampai kita mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri, yaitunya dengan cara kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam beramaliyah dan juga berubudiyah. Kaum muslimin para Allah yang dimuliakan, mudah-mudahan dengan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita bersama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.